Saja ini nasihat pernikahan, bukan nasihat Dasat Latif, tapi nasihatnya agama buat Dina dengan Dedi. Pertama, menikah luruskan niat. Ini dulu yang pertama. Biasanya anak muda menikah itu membayangkan tempat tidur. Kalau tempat tidur yang kau bayangkan menikah, maka siap-siap kau kecewa. Kenapa? Tidak lama enaknya itu. Mana buktinya? Selesai menikah cuma dibilang bulan madu, tidak dibilang tahun madu. Pendek saja. Maka ketika niatmu salah, maka kau tidak akan mendapat kebahagiaan sampai akhir pernikahanmu. Kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 hal. 1, karena kecantikannya. Nah, ini yang jomblo-jomblo fisabilillah. Ya? Nikahi seseorang karena kecantikannya. Kenapa penting? Ini kecantikan penting. Sebab apa? Dia hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun, ada lagi di depan kita. Selesai makan, dia lagi di depan kita. Pulang kantor, ada lagi di depan kita. Mau tidur, dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Cantik penting. Tapi adik-adik sekalian, jangan kau jadikan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang. Jangan kau percaya itu foto. Ada 360 bos. Oh, cantiknya mukanya putih, lehernya hitam. Bisa diedit. Maka banyak kasus-kasus kita baca di medsos. Waktu pacarannya di medsos, cantik-cantik, cakep-cakep fotonya. Begitu ketemuan, hancur mukanya. Maka jangan percaya. Penting cantik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Sekarang Dina, Dedi, ya cantik dan masih mulus-mulus. Tapi usiamu nanti 71 tahun, berhenti kau cantik. Yang kedua, kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting ini lihat keturunannya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nuh alaihi salam. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunan penting perhitungan, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Penting kita cari duit. Orang-orang kaya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Bapaknya kaya, belum tentu bisa diturunkan kepada anaknya. Maka lelaki yang baik, dia berdiri dengan kakinya, dengan kepala tegak, tidak mengharapkan bantuan mertua. Karena kalau kau selalu hidup di tangan mertuamu, maka kau tidak bisa mandiri. Ya. Yang keempat, kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Mahasiswa saya di Unhas bilang, kenapa agama nomor 4 Ustaz? Mestinya nomor 1. Jangan salah, agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Kata Nabi, utamakan agamanya karena dengan agama kau dapat 4-4-nya. Mencari perempuan atau laki-laki yang cakep, yang cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, agamanya bagus, hafal Quran. 100 perempuan belum tentu ada 1. Ada cantik mukanya, hancur akhlaknya. Ada lagi bagus mukanya, bapaknya lagi baik-baik, anaknya lagi hancur mukanya. Ada barangkali bagus agamanya, tapi miskin lagi. Maka mencari keempat-empatnya, dialah cantik, keturunan baik-baik, agamanya bagus. Kalau ada di Samarinda, tunjukkan saya juga masih mau. Maka kata Nabi, utamakan agamanya. Dia miskin, tapi akhlaknya baik, maka dia memperkaya dirinya dengan akhlak. Dia jelek rupanya, tapi tutur katanya lembut, perhatiannya baik, maka itu tertutupi jeleknya mukanya dengan kemuliaan akhlaknya. Yang paling sial, sudah miskin, jelek mukanya, keturunan hancur, besut lagi mukanya, astagfirullah. Tentu tidak seperti itu. Nah ini ya, luruskan niat. Yang kedua, nasihat buat kita semua ini. Setelah menikah, jangan kau pikir tidak ada masalah. Ini setelah menikah baru kau dapat masalah yang sebenarnya. Waktu masih pacaran semua indah-indah, semua enak-enak.
Hati-hati sayang. Ada batu di depanmu. Hati-hati sayang. Itu waktu kau pacaran. Mau tidur, kirim bunga-bunga. Melalui apa? WhatsApp. Salam sayang selalu. Itu waktu pacaran. Sekali sudah tidur, ngantuk di sikutnya kau. Jatuh stimun, dia bilang, di mana kau simpan matamu dong? Itu. Maka akan muncul semua aslinya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, persiapkan mentalmu untuk menghadapi masalah. Demi Allah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau ada bilang tidak ada masalahnya. Ustadz, ada juga masalahnya. Bohong itu kalau ada bilang Ustadz tidak ada masalahnya. Jangankan Ustadz, Nabi saja ada masalahnya. Beliau bukan dibully dalam rumah tangga, diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Status ekonomi, beliau pernah dalam sejarah 3 hari 3 malam tidak makan. Itu Nabi. Apalagi kita, manusia akhir zaman. Ada yang bilang sama saya, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu. Kenapa kau tahu? Dia bilang, itu foto-fotonya di Facebook. Romantisnya, saya bilang, sini kau dulu. Dongo itu kalau foto bertengkar, share di Facebooknya. Pasti yang romantis-romantis. Saya diprotes sama temanku. Ustadz, kenapa itu di dompetmu tidak pernah ada fotonya istrimu? Facebookmu tidak ada fotonya istrimu? WhatsAppmu tidak pernah tuh dilihat foto-fotonya? Saya bilang, untuk apa? Saya sudah hafal muka istriku. Hanya orang yang tidak hafal mukanya istrinya itu yang selalu bawa fotonya. Jadi ibu-ibu kalau selalu disimpan foto di wallpapernya suamimu, hati-hati, barangkali dia lupa mukamu itu. Akan ada masalah. Maka ketika ada masalah, tidak ada pilihan lain. Allah cuma minta 2 resep. Dedi, Dina, 2 resep ketika ada masalah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar kok, perbaiki salatmu, saya yang selesaikan masalah rumah tanggamu. Itu. Ya. Coba lihat yang namanya rumah tangga. Dedi, apa dulu masalahnya sebelum menikahi Dina? Mau diterima lamaran. Sudah terima lamaran, selesai masalah? Tidak, baru ngurus pengantin. Kalau orang Bugis, terima lamaran. Sudah terima lamaran, uang panaiknya. Uang panaik. Sudah bayar uang panaik, selesai masalah, menentukan lagi gedung. Sudah menikah, selesai masalah? Tidak, apalagi mau punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri, selesai masalahnya? Tidak, mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak, mau 2 pasang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Sudah punya anak, mau lagi punya mobil. Bahkan seterusnya, begitu punya semuanya, langsung jelek lagi nilai istrinya. Itulah manusia, tidak pernah lepas dari masalah. Maka Allah cuma minta, perbaiki sholatmu, tingkatkan kesabaranmu, saya selesaikan masalahmu. Jadi adik Dina, Dedi, ada masalahmu, jangan kau curhat di Facebook. Sekarang perempuan akhir zaman ada masalahnya langsung update status. Teganian kau. Tidak kusangka kau begitu. Pret. Kenapa berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Ya ketawa anak muda, serius ini. Kau berdoa di atas sajadah. Saya berdoa Ustadz, tapi kau tidak sholat, tidak bakal sampai itu doamu. Bagaimana itu sabar? Apakah sabar seorang istri, dia lagi duduk-duduk, bersikir, sholat, langsung ditempelin sama suaminya. Pak! Nah bilang istrinya, saya sabar bang, bukan sabar itu, beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Ya. Lalu bagaimana itu sabar? Yuk belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, manusia yang digelari oleh Allah dengan manusia yang sabar. Kaya, bangkrut, datang iblis. Ayub, sudah mau kesembah Tuhanmu. Dah kasih kaya, kau sekarang nak kasih bangkrut kau. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah sempat kak kaya, banyaknya orang dari lahir sampai mati miskin. Sudah itu masih dipuji Allah. Setan berkata tidak, dia begitu karena ada anaknya. Digodanya lagi, tes, meninggal anaknya. Datang lagi iblis, sudah mau kau sembah Tuhanmu, diambil hartamu, sekarang diambil anakmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah saya sempat punya anak. Banyaknya orang dari menikah sampai meninggal tidak punya anak. Langsung dia bilang mahasiswaku, saya juga Ustaz, sudah hampir sarjana, tidak ada anakku. Kan tidak ada istrimu dong. Ada lebih parah, tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur. Ayub alaihissalam lalu ditesnya lagi. Apa? Sakit. Seluruh badannya dimakan ulat. Tapi Ayub alaihissalam berkata, Alhamdulillah saya sempat sehat. 81 tahun saya sehat. Baru saya 16 tahun sakit. Masa saya mengeluh kepada Allah. Ini rahasia buat bapak ibu. Nih,
Biasa orang tidak sabar menghadapi musibah rumah tangga. Ya, 60 tahun berkeluarga, tiba-tiba ada cobaan, baru 2 bulan kena cobaan, dia lupakan 60 tahun bahagia dengan suami atau istrinya. Ayub alaihissalam, 81 tahun sehat, 16 tahun sakit. Istrinya berkata, bang, kau berdoa bang. Saya malu berdoa kepada Allah. 81 tahun saya sehat, baru 16 tahun saya sakit. Saya bersabar. Ditinggal lagi oleh istrinya. Ayub alaihissalam tetap bersabar. Kalau kau terapkan ilmu sabar dalam rumah tangga, tidak ada masalah. Yang kedua, perbaiki sholat. Alhamdulillah. Ya, jadi saling mengingatkan. Nah, biasanya kalau pengantin baru itu yang susah apa? Sholat subuh. Kalau ketawa nama ini urusan orang tua. Nah, mandi ya. Maka Allah kasih tolerir. Boleh ditunda-tunda sedikit, boleh. Misalnya masuk waktu subuh jam 5, ya tunda-tunda sedikit. Tunggu ya, agak-agak sudah. Tapi orang kaya sekarang enak Pak. Tidak takut dengan air dingin. Apa? Ada air hangat. Nah, Rasulullah itu mandi dengan istrinya. Terapkan ini. Rasulullah itu 11 istri beliau romantis. Apa romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama istrinya. Terapkan kau pengantin baru. Saya dulu waktu pengantin baru mandi junub sama mamanya Cek. Kiri kan yang ketek ya dari belakang. Dulu waktu pengantin baru. Sekali sekarang diajak mamanya Cek, ayo mandi junub. Gelek-gelek kadeh. Coba itu Rasulullah romantis. Rasulullah kalau minum sama istrinya, itu romantisnya Rasulullah. Minum 1 teguk, dikasihnya lagi istrinya. Minum lagi, dikasihnya lagi istrinya. Hebatnya Rasulullah, bekas bibirnya istrinya dia minum. Coba kalau bapak-bapak bekas bibirnya istri diminum. Bau betul mulutmu. Itulah Rasulullah. Bapak saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, ada masalah, tingkatkan kesabaran, perbaiki sholat. Yang ketiga, adinda berdua. Rumus bahagia rumah tangga, tidak perlu kaya banyak-banyak. Tidak perlu kursus rumah tangga yang banyak. Gimana caranya? Muliakan orang tua. Adinda berdua, coba. Ini hadir tamu-tamu kehormatan kita. Ada Pak Farid Wajdi, ada Pak Wagub, ya, ada tokoh-tokoh masyarakat dari Bontang. Bayangkan banyak tamu-tamu kehormatan. Kira-kira karena dua mempelai? Bukan, karena kedua orang tua. Karenanya muliakan orang tuamu, insya Allah kau akan bahagia. Selesai menikah ini, besok atau malam ini masuk kamar bikin kau komitmen. Saya selesai menikah dulu, komitmen pertama sama istriku saya bilang begini. Kau boleh marah sama saya, kau boleh maki-maki saya. Ada duit kau habisi itu rezekimu. Tapi kau mau marah sama saya silakan, mau lempar kepalaku silakan, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh ya. Saya tidak mau kau dengar, saya dengar telingaku kau hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, kau keluar dari rumah. Tidak ada toleransinya. Itu harus jadi laki-laki begitu. Tidak boleh itu. Istri memaki-maki orang tua kita. Kalau ada rumah tangga bermasalah, periksa bagaimana penghormatanmu sama orang tuamu. Kalau kau tidak muliakan orang tuamu, tidak mungkin Allah bahagiakan rumah tanggamu. Maka selesai menikah bikin komitmen. Laki-laki muliakan orang tuanya istrimu. Istri muliakan orang tuanya suamimu. Jangan sampai jadi suami takut sama istri. Datang orang tuanya dari kampung. Suaminya bilang, Dek, ini sudah lama kita tidak pernah belanja-belanja untuk ibu. Kita belikan emas ya. Langsung dia beli istrinya. Apa? Mamamu terus? Kawin kau sama mamamu? Beleng-beleng. Mana orang bisa kawin sama mama dong? Ayo. Jangan sampai ada seperti itu. Langsung dia bilang suaminya, sudah kalau begitu tidak jadi. Jangan pernah takut sama. Dedi, jangan pernah takut sama istrimu. Sayangi istrimu bukan untuk ditakuti. Ya, ada di sini suami takut sama istri? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah, semua gaji tak diambil, dibelikan mobil, dibelikan rumah. Masa mau takut sama istri? Bila dia ngamuk Ustaz, dia kasih pecah piring. Biar kalau dia kasih pecah piring, kasih pecah 1 lusin. Dia kasih pecah televisi, tidak apa-apa, tidak ada dia nonton. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri semua suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yuk, jangan pernah mengkhianati orang tuamu. Itu rumus dek. Ya, Dedi, Novi,
Perbaiki hubungan sama orang tua. Datang Pak Adi, Dedi yang datang menyambut. Datang orang tuanya Dedi, Novi yang datang menyambut. Insya Allah. Datang orang tua, Dek, ini ada duit untuk Bapak. Enggak, Allah tidak lihat duit yang kau kasih. Yang Allah lihat niatmu membahagiakan orang tuamu. Mau 10.000, mau 1 juta, Allah tidak lihat nilainya. Yang Allah lihat niatmu membahagiakan orang tuamu. Sehingga apa? Allah membukakan pintu kebahagiaan rumah tangga. Ada keputusan kau mau ambil, jangan ambil tanpa ridha orang tua. Saya tidak butuh ilmunya, saya sudah cerdas, lebih tinggi sekolahku daripada ibuku. Allah tidak mau melihat otaknya kita. Yang Allah ingin lihat bagaimana caramu memuliakan orang tua. Pak, ini ada tanah saya mau beli. Menurut ibu bapak bagaimana pendapatnya? Minta pendapatnya supaya orang tua merasa, oh anak saya masih memuliakan saya. Tiba-tiba beli tanah, Pak ada beli tanah. Pasti orang tua tidak keberatan. Tapi paling dia bilang, oh anakku dia sudah tidak hargai saya. Tak ada lagi tanya-tanya, hilang berkahnya rumah tangga. Birrul walidain. Imma yablughanna indakal kibra ahduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, maka berbuat baik, jangan kau berkata besok-besok Pak Adi kalau sudah jadi tua, Ibu Ira sudah tua-tua, sudah mulai sakit-sakit encok, tinggal sama anak. Disitulah ujian buat orang tua. Dan ujian buat anak. Kalau kau mau rumusmu bahagia rumah tanggamu, muliakan orang tua. Insya Allah kau akan dapat kemuliaan dalam hidup. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ini khusus. Jangan sampai menghina istri. Ini saya kasihan. Saya di medsos saya itu dalam 24 jam pasti ada yang curhat masalah perceraian. Pasti. Ya. Nah ada yang curhat, Ustadz saya lagi kanker. Ini ibu-ibu kasihan. Saya lagi kanker Ustadz. Suami saya bawa